Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu Anissa Nopiani Putri, Titi Rahmawati, dan Muhammad Dirham Nugraha, akan membahas materi mengenai analisis kesalahan dalam pembelajaran bahasa. Pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa. Menurut H.V. George dalam bukunya yang berjudul Common Error in Language Learning, mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru pengajaran bahasa. Menurut S. Piet Corder dalam bukunya yang berjudul Introducing Applied Linguistics, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa. Pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dan penguasaan terhadap kode. Bahasa antara. Bahasa antara merupakan bahasa yang dipakai oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua. Ciri utama bahasa antara adalah adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesilapan berbahasa. Nah, kesilapan-kesilapan ini bersifat sistematis dan terjadi pada setiap orang yang berusaha menguasai bahasa kedua. Bahasa antara ini tidak bisa dikategorikan sebagai kesalahan berbahasa. Mengapa demikian? Karena kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang yang sedang berusaha menguasai bahasa kedua sebenarnya harus dipandang sebagai kesilapan yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sedang berusaha belajar bahasa pertama. Itulah mengapa bahasa antara bukan merupakan kesalahan dalam berbahasa. Corder membedakan istilah salah, selip, dan silap. Yang pertama, salah atau mistake adalah penyimpangan struktur lahir yang terjadi karena penutur tidak mampu menentukan pilihan penggunaan ungkapan yang tepat sesuai dengan situasi yang ada. Salah biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang menguasai kaidah bahasa secara baik. Misalnya, dalam kalimat, kepada Bapak Camat dipersilahkan menyampaikan sambutannya. Kesalahan kalimat tersebut disebabkan oleh kebiasaan berbahasa lisan. Struktur yang betul adalah Bapak Camat dipersilahkan menyampaikan sambutannya. Yang kedua, selip atau lapses merupakan penyimpangan bentuk lahir karena beralihnya pusat perhatian topik pembicaraan secara sesaat yang disebabkan oleh faktor nonlingual seperti kelelahan, kehilangan konsentrasi, tergesa-gesa, dan sebagainya. Dengan demikian, selip bahasa ini terjadi secara tidak sengaja. Misalnya, pada kalimat, dia jatuh dari sepeda motornya karena banyak kelikir di jalan. Dalam tanda kurung, ucapnya sambil gemetar karena masih syok melihat korban yang hanya diam saja. Kata-kata yang bergaris bawah adalah kata-kata yang salah ucap atau selip. Gejala seperti ini dapat terjadi pada siapa saja di saat pikiran mereka sedang tidak berkonsentrasi. Namun, kesalahan seperti itu tidak bersifat sistematis karena struktur lain tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, silap atau error merupakan penyimpangan bentuk lahir dari struktur baku yang terjadi karena pemakai belum menguasai sepenuhnya kaidah bahasa. Nah, faktor yang menyebabkan timbulnya kesilapan ini adalah faktor kebahasaan yang mengikuti pola-pola tertentu. Misalnya saja, seorang anak kecil
yang sedang dalam proses menguasai bahasa pertama, atau orang dewasa yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua atau bahasa asing, sangat wajar jika melakukan kesalahan pemakaian bahasa yang masih dalam proses dikuasainya. Misalnya pada kalimat, "Mama kucing, aku takut mama." Dalam tuturan tersebut, si anak sebenarnya ingin mengatakan, "Mama ada kucing, aku takut kucing mama." Namun karena anak masih dalam masa perkembangan kognisi, dia belum mampu memilih struktur bahasa yang benar. Selanjutnya adalah sumber kesalahan dalam proses belajar bahasa. Yang pertama yaitu kesilapan interlingual. Kesilapan interlingual adalah kesilapan yang terjadi karena pengaruh bahasa ibu. Gejala kesalahan berbahasa ini sama dengan istilah transfer menurut Schlinker tahun 1972 atau interferensi menurut Robert Lado tahun 1957. Transfer bahasa merupakan kesilapan yang terjadi karena pemindahan unsur-unsur bahasa pertama yang telah memfosil ke dalam bahasa kedua. Kesalahan ini terjadi pada seseorang yang menguasai lebih dari satu bahasa atau dwibahasawan. Misalnya, "Lah, bapaknya tadi kan bilang katanya tidak ada pelajaran." Struktur tersebut terpengaruh kebiasaan menggunakan struktur bahasa Jawa. Kalimat tersebut seharusnya berbunyi, "Bapak tadi kan mengatakan katanya tidak ada pelajaran." Yang kedua, kesilapan intralingual. Kesilapan intralingual adalah kesilapan yang terjadi karena kompleksitas bahasa kedua yang dipelajari. Kesilapan intralingual dikategorikan menjadi 4, yakni yang pertama, overgeneralization, sebagai kesilapan yang disebabkan oleh generalisasi yang berlebihan. Kesalahan ini timbul karena pembicara ingin memastikan bahwa maksud yang disampaikan benar-benar seperti yang ada dalam pikirannya. Akibatnya, struktur kalimat menjadi berlebihan dan justru salah. Misalnya, para buruh berbondong-bondong datang bersama ke depan gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa. Struktur berbondong-bondong dan datang bersama merupakan generalisasi yang berlebihan, karena berbondong-bondong sudah mengandung makna datang bersama. Yang kedua, kesilapan karena mengabaikan pembatasan kaidah bahasa kedua atau ignorance of rule restriction. Setiap kaidah suatu bahasa memiliki batas-batas pemakaian. Kaidah bahasa Inggris membedakan bentuk kata jamak dan kata tunggal. Bentuk jamak ditambah bunyi S, sedangkan bentuk tunggal tanpa tambahan bunyi S. Sedangkan bahasa Indonesia, bentuk jamak cukup menggunakan kata ulang atau menggunakan tambahan kata para dan sekalian. Yang ketiga yaitu penerapan kaidah secara tidak sempurna atau lengkap, atau incomplete application of rules. Misalnya, kemarin ayah ke Surabaya. Kalimat tersebut tidak memiliki predikat, berarti penerapan kaidahnya tidak lengkap. Yang keempat, kesilapan karena perumusan konsep kaidah secara keliru atau false concept hypothesis. Terkadang pembelajar mengira bahwa kaidah tertentu dalam suatu bahasa dapat diberlakukan untuk struktur lain. Padahal, setiap kaidah selalu diikuti kekhususan pemakaian. Misalnya, kata-kata untuk menyebut satuan suatu benda seperti seutas tali, sehelai benang, selembar kain, sepucuk surat tidak dapat diganti satuannya dengan sepucuk tali, sebatang benang, sebentuk kain, dan seamplop surat. Lalu yang ketiga yaitu strategi belajar B2 atau bahasa kedua. Strategi belajar bahasa kedua dapat menimbulkan kesilapan karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar terhadap materi kaidah bahasa kedua yang sedang dipelajari. Ketika pembelajar sedang belajar menggunakan bahasa Indonesia, pembelajar berusaha menerjemahkan kaidah bahasa ibu dengan kata-kata bahasa Indonesia, sehingga kata-kata dalam kalimat yang disusun berupa kata bahasa Indonesia, tetapi kaidah yang digunakan kaidah bahasa ibu. Misalnya, rumahnya Pak Joko terbakar. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia seharusnya rumah Pak Joko terbakar. Lalu yang keempat yaitu strategi komunikasi.
Strategi komunikasi merupakan kesilapan yang terjadi karena pendekatan yang dilakukan oleh pembelajar dalam komunikasi dengan orang lain atau penutur asli. Misalnya, "Bapak mau dahar dengan lauk apa?" Kata dahar muncul karena pembicara berasal dari suku Jawa yang biasa menghormati orang lain dengan menggunakan kata bahasa krama atau bahasa halus kepada mitra tutur. Lalu yang kelima yaitu proses pengajaran yang tidak efisien dan penerapan kaidah dalam konteks yang keliru. Duley dan Bird tahun 1982 dalam bukunya yang berjudul Language 2 mengemukakan bahwa kesilapan atau goofing berdasarkan struktur lahirnya dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama, kesilapan yang mencerminkan struktur bahasa ibu tetapi strukturnya tidak dapat ditemukan pada data pemerolehan B1 dalam B2 atau inference like goof. Yang kedua, kesilapan yang mencerminkan struktur B2 tapi strukturnya dapat ditemukan pada data pemerolehan B1 dan B2 atau L1 developmental goof. Yang ketiga, kesilapan yang struktur lahirnya tidak dapat dikategorikan pada salah satu struktur B1 dan B2 atau ambiguous goof. Yang keempat, kesilapan yang tidak mencerminkan struktur B1 dan strukturnya tidak dapat ditemukan pada data pemerolehan B1 dan B2 atau unique goof. Langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa. Secara teoritis, AKS dapat dipakai untuk menganalisis bahasa pembelajar dengan tujuan untuk mendiagnosis kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar dalam proses menguasai B2. Menurut Corder 1971 mengemukakan 3 tahap sebagai langkah untuk menganalisis kesalahan. Yang pertama, tahap mengenal kalimat-kalimat idiosinkretik. Kaidah umum bahwa setiap kalimat untuk sementara dianggap idiosinkretik dengan kalimat-kalimat yang baik dan yang tidak baik. Susunannya, analisis dapat merekonstruksi kalimat yang dianggap benar oleh penutur B2, baik ekspresi maupun konteksnya. Akhir analisis ini akan ditemukan kalimat yang baik dan tidak baik strukturnya. Dengan demikian, analisis akan memperoleh sederetan kalimat yang satu idiosinkretik dan yang satu tidak, tetapi bermakna sama. Yang kedua, tahap mendeskripsikan bahasa antara. Setelah didapatkan kalimat yang baik dan tidak baik strukturnya pada tahap pertama, langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan bahasa antara berdasarkan pasangan-pasangan kalimat tersebut. Metode yang dipakai pada dasarnya adalah metode perbandingan dwibahasa. Dalam hal ini, dua bahasa dideskripsikan dalam kerangka kategori-kategori dan relasi tertentu, seperangkat umum kategori-kategori relasi tertentu. Yang ketiga, tahap penjelasan. Dua tahap pertama tadi bersifat linguistis, maka tahap ini bersifat psikolinguistis. Penjelasan itu menyangkut masalah mengapa bahasa antara itu demikian adanya. Setelah tahap analisis, dilanjutkan kepada tahap interpretasi dengan merekonstruksi kalimat untuk dapat mencapai kepada interpretasi yang benar. Analisis dapat bertanya kepada pembelajar mengenai maksudnya dalam B1 dan kemudian menerjemahkan ke dalam B2. Langkah ini disebut interpretasi otoritatif. Karena bahasa mempelajari tidak dapat ditemui, analisis melakukan interpretasi berdasarkan konteks linguistik dan konteks situasinya. Hasil interpretasi ini disebut interpretasi kemungkinan. Oleh karena itu, hasilnya disebut rekonstruksi kemungkinan. Permasalahan yang timbul dari interpretasi demikian adalah jika ujaran yang keliru itu tidak dapat ditemukan maksud pemakainya. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam mengenai B2 sangat dibutuhkan untuk menduga. Implikasi analisis kesalahan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Masyarakat Indonesia kebanyakan dwibahasa, dengan bahasa daerah sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bertolak dari teori-teori dasar analisis bahasa antara melalui analisis kesalahan serta berbagai sebab terjadinya, kiranya analisis kesalahan dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Nah, argumen-argumen yang dikemukakan antara lain, yang pertama, masyarakat Indonesia yang kebanyakan dwibahasa dengan bahasa pertama berupa bahasa daerah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang kedua, kemungkinan timbulnya kesulitan guru untuk menerapkan analisis kesalahan dalam pengajaran bahasa sangat kecil karena semua guru menguasai bahasa Indonesia secara baik. Sedang seandainya guru tidak menguasai bahasa Indonesia, pembelajar tidak ada kesulitan untuk mendapatkan bantuan penutur asli. Yang ketiga, pembelajar-pembelajar kebanyakan bukan orang yang asing sama sekali dengan bahasa Indonesia, sehingga kemungkinan keberhasilannya jauh lebih besar. Kesimpulan, kesalahan berbahasa adalah penyimpangan kaidah dalam pemakaian bahasa yang berlaku. Bahasa antara merupakan bahasa yang dipakai atau dikuasai oleh seseorang yang sedang dalam proses menguasai bahasa kedua, yang memiliki ciri utama yaitu adanya penyimpangan struktur lahir dalam bentuk kesilapan berbahasa. Dalam proses belajar bahasa, terdapat istilah salah atau mistake, yakni penyimpangan secara tidak sengaja, slip atau lapses, yakni salah ucap, dan silap atau errors, yakni penyimpangan bahasa secara sistematis. Terdapat beberapa sumber kesalahan dalam berbahasa, yakni adanya kesilapan interlingual berupa transfer bahasa, serta kesilapan intralingual berupa overgeneralisasi, penerapan kaidah secara tidak lengkap, perumusan kaidah secara keliru, dan pengabaian pembatasan pemakaian kaidah bahasa kedua. Selain itu, karena adanya kesalahan dalam strategi belajar, strategi komunikasi, serta penerapan kaidah dalam konsep yang keliru dan ketidakefisienan proses pengajaran. Teori analisis kesalahan berbahasa diperlukan untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar dalam proses pembelajaran bahasa untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran bahasa. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan bahasa. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.